Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Kali ini saya akan menampilkan uraian sederhana yang bisa saya berikan dan bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik itu para pendeta, guru Injil, calon guru Injil, warga jemaat, lay speaker, majelis, calon lay speaker, dan warga jemaat, dimanapun berada. Baik di dalam gereja Metodis Indonesia maupun di gereja yang lainnya. Nah, kali ini saya akan mengangkat sebuah teks dari Injil Markus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-13 yang akan menjadi teks khotbah pada hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 yang akan datang ini. Nah, mohon maaf jika uraian sederhana saya ini mungkin tidak bisa sempurna tentunya, dan tentu Bapak, Ibu, Saudara akan menambah kualitas uraian sederhana saya ini dengan kemampuan saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku, teks kali ini kan terdiri dari dua perikop, ya. Karena perikop yang pertama itu Injil Markus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai kepada 6a, ya. Dan itu Lembaga Alkitab memberi judul Yesus ditolak di Nazaret. Sedangkan perikop yang kedua itu dimulai dari ayat 6b sampai kepada ayatnya yang ke-13, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengutus ke-12 Rasul. Nah, kedua perikop ini menurut saya ini memiliki keterkaitan hubungan antara perikop 2 dengan perikop yang pertama tadi. Kalau perikop pertama itu menyangkut penolakan sekelompok orang terhadap kehadiran Yesus di Nazaret sebagai sebuah kota di tempat di mana Yesus tumbuh menjadi dewasa setelah keluarganya meninggalkan kota Bethlehem. Itu yang pertama. Jadi penolakan sekelompok orang terhadap Yesus, khususnya sesudah Yesus mengajar di dalam rumah ibadat. Dan yang kedua, menyangkut pengutusan Yesus terhadap ke-12 murid Yesus untuk menyampaikan sebuah gerakan revolusi pertobatan terhadap masyarakat di sekitar Nazaret. Revolusi pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya menyebut pada perikop pertama itu kan edisi pulang kampung. Jadi Yesus itu mudik ya ke kampung, ke kota di mana tempat dia dibesarkan dulu. Mulai dari kecil, usia 2 tahun, sampai dia menjadi dewasa. Nah, tentu sama seperti kita juga, kita tentu ingin menyiapkan waktu untuk mengunjungi kota di mana kita dibesarkan. Itu saya pikir keinginan itu juga ada pada kita untuk mudik ke kampung halaman. Hanya saja umumnya kan kalau kita pulang kampung itu biasanya disambut oleh kerabat, disambut oleh masyarakat atau teman sebaya, teman sepermainan yang masih tinggal di kampung halaman. Biasanya juga ada kegembiraan, makan bersama, ya, dan lain-lain lah. Nah, hanya saja edisi mudik Yesus kali ini sepertinya tidak dapat diterima oleh sekelompok orang yang tinggal di Nazaret. Ya. Apalagi mereka
sekelompok orang ini menyaksikan bagaimana Yesus mampu berbicara dengan pengetahuan yang tinggi, yang kemungkinan saja ingin mengajak banyak orang untuk melakukan pembaharuan. Pembaharuan yang saya maksudkan adalah pertobatan dan penyembuhan. Pertobatan, pengusiran roh-roh jahat, dan penyembuhan. Akhirnya memang niat atau rencana itu digagalkan oleh sekelompok orang yang menolak Yesus itu. Sehingga bisa dipahami, bisa dimengerti mengapa Yesus ditolak, karena mungkin saja bisa ada kesan menggurui atau kritik yang sangat keras. Karena kan kita juga sangat tidak suka, banyak orang anti dengan kritik. Di gereja juga gitu, banyak sekali para pemimpin-pemimpin gereja itu anti kritik. Padahal kritik itu menolong dia. Ya, daripada memuji-muji terus kan, dengarlah kritik. Nah ini nih, Yesus itu melakukan kritik, sekelompok orang nggak bisa menerima kritikan itu, ya ditolak. Nah, tabiat itu juga kan masih kita wariskan sampai saat ini. Nah, kondisi yang dihadapi oleh Yesus itu membuat dia untuk berpikir keras agar bagaimana revolusi pertobatan itu bisa sampai kepada sekelompok orang, pada masyarakat yang ada di Nazaret itu. Bagaimana revolusi pemberitaan pertobatan, pengusiran roh-roh jahat, dan mengadakan penyembuhan-penyembuhan. Yang dimaksudkan penyembuhan-penyembuhan ini tentu tidak dapat juga kita berpikir cepat dengan mengatakan, oh orang sakit fisik lalu disembuhkan, karena ini juga menyangkut sakit kejiwaan. Nah, Yesus di dalam melakukan strategi itu, mewujudkan rencana-rencana itu, dia membagi murid-muridnya dalam kelompok-kelompok, dan setiap kelompok itu terdiri 2 orang, itulah dulu mungkin ya, berdua-duaan gitu ya. Itu di ayat 7. Tujuannya adalah agar tidak semakin tajam, agar tidak semakin muncul konflik, tidak semakin tajam muncul penolakan oleh sekelompok orang itu terhadap Yesus. Karena dengan murid-murid dibagi dalam kelompok-kelompok kecil itu, mereka sekelompok orang yang menolak Yesus itu tentu tidak mengenal siapa murid-murid Yesus itu secara lebih mendetail. Nah, jadi itu cara yang dilakukan, dibuat oleh Yesus agar revolusi pertobatan itu mendarat dan sampai. Nah, Yesus melakukan strategi kelompok kecil itu sebagai alat agar berita pertobatan. Yesus membagi kelompok kecil murid-murid itu dengan misi pengusiran setan dan pengusiran roh-roh jahat, dan penyembuhan terjadi di kampung halamannya dan di sekitar kampung halamannya. Strategi itu dipakai oleh Yesus karena orang-orang, sekelompok orang tadi dan bahkan juga dari keluarganya terkesan ikut menolak Yesus. Meskipun tidak ada informasi mengapa keluarganya, saudara dari Yesus itu yang disebutkan di dalam Alkitab, di dalam perikop itu, seolah-olah juga ada terkesan menolak Yesus. Nah, ini dugaan saya saja, karena tidak ada informasi yang pasti di dalam perikop itu.
Dugaan saya saja kemungkinan mereka menganggap ajaran dan pengetahuan yang disampaikan Yesus di dalam rumah ibadat itu dianggap menyimpang dari adat istiadat masyarakat Nazaret. Atau juga patut diduga bahwa saudara-saudaranya yang perempuan atau yang laki-laki sepertinya kurang setuju dengan pengajaran Yesus di rumah ibadat yang mungkin saja bisa mengakibatkan ketersinggungan. Ketersinggungan itu mungkin karena perbedaan ajaran lokal yang selama ini mereka jalankan itu dikritik, itu diperbaiki, sama seperti yang saya katakan tadi, orang diperbaiki, dikoreksi, dikritik, suka melawan ya. Nah ini maunya seragam kali ya. Orang yang tidak mau menerima kritik adalah orang yang tidak mau mengalami pembaharuan. Ingat aja itu. Nah, yang menjadi penting untuk dicatat dari kedua perikop ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, khususnya pada ayat 12, saya mencoba ini ke dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama, kita harus selalu terbuka untuk menerima perubahan. Kita harus punya kegigihan, harus memiliki orientasi untuk suka dengan perubahan, bukan berubah-ubah. Ya. Terbuka untuk menerima perubahan, ya, membuka diri terhadap hal-hal yang benar di luar dirinya, terbuka untuk menerima perubahan, tetapi bukan berubah-ubah. Perubahan apa? Bahwa apa yang kita anggap benar, bahwa apa yang kita anggap suci, bahwa apa yang kita anggap kudus, jangan lalu berpendapat atau berpendirian itu adalah yang paling benar. Sehingga kita tidak mau mendengar apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus di luar diri kita. Yang benar, yang suci, yang kudus itu harus selalu dimaknai dan dipahami sebagai hasil dari sebuah pertobatan, sebuah perubahan. Seseorang yang selalu menganggap dirinya benar, selalu menganggap dirinya suci, selalu menganggap dirinya kudus, selalu menganggap dirinya tidak bercacat celah, sedangkan orang lain disebutnya tidak benar, tidak suci, tidak kudus, bercacat celah, maka sebetulnya orang seperti ini tidak memahami makna pertobatan. Dan kemungkinan seseorang yang seperti itu pun tidak membutuhkan pertobatan menurutnya. Ya, Yesus datang bukan untuk orang benar. Ingat itu. Nah, yang kedua yang perlu kita catat yaitu dari ayat 12, pengusiran roh-roh jahat. Catat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengusiran roh-roh jahat. Nah, sepertinya pengusiran terhadap roh-roh jahat itu menjadi tugas penting dari Yesus yang lalu dia dorong, dia delegasikan kepada para murid-muridnya untuk melakukan tugas pengusiran roh-roh jahat itu yang dianggap oleh penulis Injil Markus
sebagai bagian penting mengapa mereka menolak Yesus. Ada di Nazaret. Nah, tentu menjadi menarik mengapa pengusiran roh-roh jahat itu menjadi tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Ini dugaan saya saja, mungkin saja rumah ibadat, tempat di mana Yesus mengajar dan banyak orang mendengar pada saat itu, yang terdapat di ayat 2 itu, telah mengalihkan fungsi rumah ibadat itu dari tempat atau kediaman Allah menjadi tempat atau kediaman roh-roh jahat. Ya, ingat itu. Beralih fungsi. Rumah ibadat menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Bukan lagi menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga ketika ada pemahaman pengalihan fungsi itu dari tempat atau kediaman Allah menjadi kediaman atau tempat roh-roh jahat bekerja, kita bisa melihat mengapa para pemimpin rumah ibadat dan pengurus rumah ibadat itu enggan menerima kehadiran Yesus dan enggan merubah dirinya. Karena pemimpin rumah ibadat dan pengurus rumah ibadat itu di bawah pengaruh roh-roh jahat. Sehingga menjadi penting tugas para murid agar mereka pergi mengunjungi masyarakat di sekitar Nazaret. Kalau ada orang yang menerima kehadiran mereka, kalau ada keluarga yang menerima kedatangan mereka untuk mendengarkan pemberitaan revolusi pertobatan itu, tinggallah dengan mereka, diskusilah dengan mereka. Tetapi jika kelompok atau keluarga itu menolak kehadiran para murid, maka di dalam Alkitab dikatakan tidak perlu tinggal bersama dia, kebaskanlah debu. Berarti orang itu sangat degil. Kalau orang Medan bilang kepala batu. Ya, abaikan gitulah kurang lebih ya. Tinggalkanlah. Nah, tetap berupaya. Jadi ada terus upaya untuk memberitakan revolusi pertobatan. Tentu ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang mau terbuka, ada yang tidak mau terbuka. Yang ketiga, yang penting kita catat adalah aksi penyembuhan di ayat 12. Tadi di awal saya katakan bahwa ini tidak selalu berkonotasi sakit fisik, tetapi juga kejiwaan. Karena seseorang yang menolak perbedaan pemahaman, orang yang selalu belum apa-apa sudah menolak, belum apa-apa mendengar banyak tentang seseorang itu sudah melakukan penolakan, itu ada masalah dengan kejiwaan. Ya. Seseorang yang menolak perbedaan pemahaman karena Yesus membawa ajaran mungkin yang sedikit agak revolusioner, mungkin ajaran Yesus itu sedikit mengganggu kenyamanan mereka. Nah, sebetulnya kan ini menjadi menarik. Harusnya ini menjadi sebuah bahan diskusi untuk memperkaya sebuah ajaran, untuk memperkaya sebuah pengetahuan, untuk memperkaya sebuah pemahaman, dan untuk memperkaya bagaimana iman itu bisa dijalankan di tengah-tengah dunia yang sedang berubah, misalnya. Nah, orang yang tidak mau dan sulit untuk menerima perbedaan pemahaman, itu selalu menempatkan bahwa pemahamannya sebagai pemahaman yang paling benar tentang apa saja. Orang seperti ini sedang mengalami gangguan jiwa.
ini mesti disembuhkan. Tidak cukup didoakan. Ini mesti dilawan. Tidak cukup dengan puasa. Berdoa iya, berpuasa iya, tetapi itu tidak cukup. Karena itu sama saja Anda hanya ingin tidak mau terlibat di dalam revolusi pertobatan dan pembaharuan hidup dan pemahaman iman kita di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika kita menghadapi orang yang sedang mengalami gangguan jiwa, apa itu yang tidak bisa menghargai dan tidak pernah mau menghargai perbedaan pemahaman, orang ini harus disembuhkan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam hal inilah kita, Bapak Ibu dan saya, gereja dibutuhkan dunia ini. Gereja akan berdaya, gereja akan bermanfaat, kita akan berdaya guna, kita akan bermanfaat ketika gereja memiliki pengetahuan yang menghargai perbedaan, yang mau terbuka dengan pemahaman-pemahaman baru seperti yang dibawa oleh Yesus ketika dia mengajar di dalam rumah ibadat. Bukan sebaliknya. Gereja tidak boleh tertutup dengan pengetahuan dan tidak boleh terkungkung pada kebenarannya sendiri. Bahaya. Bahaya sedang mengancam gereja jika gereja tidak mau mendengar apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus di luar dirinya. Orang yang selalu menutup diri dengan kelemahannya, yang menutup kejahatannya, dia sedang mengalami kejatuhan. Yang berikutnya, saudara-saudaraku, gereja bertugas untuk mengusir roh jahat. Catat itu. Gereja bertugas untuk mengusir roh jahat. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, malah gereja memanfaatkan roh jahat untuk kepentingan duniawinya. Ini bahaya sekali. Ini sangat berbahaya. Para murid ditugaskan oleh Yesus untuk mengusir roh-roh jahat, bukan memanfaatkan roh-roh jahat untuk kepentingan duniawinya. Catat itu, Bapak Ibu, para pelayan-pelayan gereja. Kalau masih ada, saudara temukan lawan itu. Dan yang terakhir, gereja kita itu, tugas kita di tengah-tengah dunia ini agar kita bermanfaat dan berdaya guna adalah ketika kita menyembuhkan, penyembuhan. Bukan menjadi penebar penyakit. Bukan menjadi penebar virus-virus yang mematikan. Apa itu virus-virus mematikan? Mengabaikan kebenaran di luar dirinya. Dan selalu menganggap dia paling benar, paling tepat. Ini mesti menjadi koreksi kita. Akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya menghimbau kepada kita semua, kepada seluruh warga gereja, khususnya warga gereja Metodis Indonesia, bukalah wawasanmu, bukalah dirimu terhadap hal-hal yang baru yang selama ini Anda dengar. Maka disitulah Roh Kudus akan bekerja. Tapi ketika saudara menutup diri terhadap segala hal, maka Roh Kudus tidak akan bisa masuk ke dalam dirimu. Kita akan terus berkarya,
kita akan terus menggelorakan pembaharuan, baik pembaharuan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, khususnya pembaharuan di dalam gereja kita. Salam pembaharuan, Tuhan memberkati, dan biarlah cinta kasih ada di tengah-tengah dunia kita ini. Amin, Tuhan memberkati kita.